Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara merasa ragu terhadap firman Tuhan? Mungkin kita pernah berpikir, apakah Tuhan benar-benar peduli kepadaku? Apakah janji Tuhan pasti ditepati? Sejak awal sejarah manusia, Iblis telah menggunakan keraguan sebagai senjata utama untuk menjatuhkan manusia. Dosa pertama di dunia tidak dimulai dengan tindakan, tetapi dengan keraguan terhadap firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar bahwa dosa bermula saat kita mulai meragukan kebenaran firman Tuhan dan lebih percaya pada suara yang lain. Mari kita bersama membaca dari Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, dalam Kejadian 3 ayat 1, ular berkata, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Saudara, apa yang ular katakan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Nah, saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana ular tidak langsung menyuruh Hawa melanggar, tetapi menanamkan keraguan. Dia memutar balikan firman Tuhan. Seolah-olah Allah terlalu keras dan tidak mengizinkan manusia itu menikmati Taman Eden. Dengan ular itu mengatakan, semua buah ini tidak boleh dimakan, bukan? Ular mengajak Hawa untuk melihat apa yang dilarang oleh Tuhan, bukan melihat apa yang diperbolehkan oleh Tuhan. Dan ular juga membuat manusia lebih percaya kepada logika dan perasaan sendiri daripada kebenaran Allah. Saudara, saat kita mulai meragukan firman Tuhan, akhirnya kita lebih mudah tergoda untuk mengambil keputusan yang salah. Sampai saat ini, iblis masih bekerja dengan cara yang sama. Ia berbisik, apakah firman Tuhan itu benar? Bukankah ini lebih masuk akal? Mungkin dalam kehidupan kita bisa bertanya, apakah Tuhan benar-benar menyertai saya? Apakah benar Tuhan mengampuni saya? Apakah ada jalan Tuhan yang benar atau ada jalan yang lain yang lebih mudah? Dan ketika kita mulai meragukan akan firman Tuhan, pada akhirnya kita akan mulai jatuh ke dalam dosa. Saudara, selanjutnya ular itu berkata, di ayat yang keempat, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di sini ular menawarkan sesuatu kepada Hawa. Menawarkan sebuah kedudukan, sebuah posisi di mana kalau kamu makan, kamu bukan mati, tetapi sesungguhnya kamu akan menjadi sama seperti Allah. Hawa manusia yang saat itu sebagai ciptaan, mereka harus mengikuti perintah, aturan yang Allah berikan. Tetapi di sini ular menawarkan suatu posisi di mana kamu akan jadi sama seperti Allah. Kamu akan mendapatkan kebebasan. Kamu tidak perlu lagi nanti mengikuti apa yang Allah katakan. Dan di sini kita melihat Hawa mulai meragukan. Di ayat yang ke-6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya. Saudara, kita melihat di sini urutannya bahwa Hawa melihat. Ya, mengandalkan penglihatan bukan firman Tuhan. Dia tidak ingat lagi kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Lalu ia menginginkan. Di sini dosa mulai bekerja dalam hatinya. Kemudian ia mengambil dan memakannya. Akhirnya dosa itu dilakukan di dalam tindakan. Saudara, dosa tidak dimulai dengan perbuatan, tetapi dimulai dengan cara berpikir. Saat kita lebih percaya kepada keinginan kita, mata kita, apa yang kita anggap baik, benar, daripada firman Tuhan, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-7 dikatakan, sebab kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup berdasarkan iman kepada firman Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang terlihat atau terasa benar bagi kita. Tetapi berdasarkan firman Tuhan. Saudara, di bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, kita juga melihat akibat dari dosa. Dosa membawa malu dan keterpisahan dari Allah. Akibat dosa mereka merasa malu, padahal sebelumnya mereka tidak malu. Mereka bersembunyi dari Tuhan, hubungan yang sebelumnya penuh dengan damai, kini menjadi rusak. Dosa tidak memberikan apa yang dijanjikan oleh iblis. Bukannya menjadi seperti Allah, mereka justru jatuh ke dalam dosa. Saudara, dosa selalu nampak menarik di awal, tetapi akhirnya membawa rasa bersalah dan terpisah dengan Tuhan. Ketika kita tidak percaya atau meragukan firman Tuhan, kemudian kita mulai mencari solusi sendiri. Ini justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, saat keraguan itu mungkin mulai muncul, keraguan akan firman Tuhan, keraguan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sampaikan keraguan kita. Kita berdoa kepada Dia. Mohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh meyakinkan kita. Mari kita juga boleh berbicara, ngobrol dengan orang-orang percaya yang lain. Yang bisa menguatkan kita, mengingatkan kita. Mungkin keraguan itu masih ada. Tapi biarlah kita boleh tetap percaya dan memiliki iman kepada Tuhan. Saat ini kita belum bisa mengerti atau belum bisa melihat. Tapi pada waktunya Tuhan, kita akan bisa mengerti dan melihat maksud dan rencana Tuhan. Karena kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena iman percaya kita kepada firman Tuhan. Mari kita mengingat dosa dimulai bukan dari tindakan, tetapi dari meragukan firman Tuhan. Iblis masih bekerja dengan cara yang sama, membuat kita ragu kepada firman Tuhan dan lebih percaya kepada diri kita sendiri, atau mungkin suara-suara yang lain. Tapi biarlah kita boleh tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita boleh terus memegang teguh firman Tuhan. Apakah saat ini saudara ada keraguan? Mari kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan
dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami boleh tetap percaya sepenuhnya kepada Engkau. Dalam hati kami mungkin ada keraguan. Saat kami membaca firman-Mu, mungkin kami ada pertanyaan dan kami tidak bisa menemukan jawabannya. Sehingga menimbulkan keraguan. Dan mungkin iblis menggunakan itu untuk membuat kami semakin jauh dari Engkau. Tapi biarlah Tuhan yang boleh menolong kami. Biarlah kami di dalam keraguan kami boleh tetap memiliki iman percaya kepada Engkau. Kami percaya bahwa setiap firman yang Engkau katakan itu adalah benar. Setiap janji-janji yang Engkau sampaikan pasti Tuhan akan tepati. Biarlah kami boleh percaya akan itu. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Biarlah iman kami boleh tetap kuat di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.